Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini Sofyan, Ketua Kelompok 3 dengan materi Cap Koma Standard. Di sini kita akan membuat konten Cap Koma Standard. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrus Sururi akan menjelaskan tentang Cap Koma Standard. Dengan berkembangnya zaman, maka perkembangan bangunan gedung juga meningkat. Oleh karena itu, banyak sekali bangunan-bangunan atau gedung-gedung bertingkat yang saling berkompetisi untuk menunjukkan kualitas tempat huni yang layak. Tapi bukan hanya layak, tapi juga mampu menjaga keselamatan sang penghuni. Dari situlah untuk membangun sebuah bangunan dan gedung yang baik seperti alat-alat berat yang sudah diinovasikan agar tenaga manusia tidak terlalu terkuras dan dapat membangun bangunan dengan mudah, dan seperti material yang selalu dikembangkan dan diinovasikan menjadi sesuatu yang baru. Seperti sekarang ini telah dibuat material serat karbon tahan gempa. Material yang pada umumnya digunakan sebagai komponen pesawat dan supercar ini mulai diproduksi oleh perusahaan Jepang yang bernama Komatsu Seirin Fabric Laboratory sebagai bahan struktural yang dikenal dengan nama Cap Koma Standard. Dan negara Jepang adalah negara yang sering mengeluarkan inovasi-inovasi untuk bangunan tahan gempa bumi, karena Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang sangat rawan dengan gempa bumi. Jepang memiliki sekitar 1.500 gempa bumi setahun, dan warganya menemukan cara inovatif untuk mendukung struktur negara tersebut dan telah menerapkan gulungan tali serat karbon untuk solusi bangunan tahan gempa. Ini pertama kali serat karbon digunakan untuk bangunan tahan gempa. Perusahaan Komatsu Seirin mengembangkan benang tarik tinggi dari komposit serat karbon. Serat karbon mempunyai tekstur keras dan lentur sehingga dimanfaatkan untuk membuat bangunan tahan gempa. Dengan memasang 1031 batang ke atap dan menambatkan ke tanah dengan prinsip saat gonjangan bangunan ditinggalkan, tongkat sebelah kanan menarik kembali dan sebaliknya tirai dari 2778 batang. Di dalamnya menambahkan lapisan stabilitas lebih lanjut. Bagian yang terpasang pada bangunan yang dinamakan jela karbon. Dalam jela karbon ini di luar yang membantu menahan kekuatan horizontal gempa. Sebelum memasang root pada bangunan, ditingkatkan kekuatan tembok pembatas bangunan untuk menahan tegangan tarik dan menempatkan jangkar di sekitar struktur untuk mencegah agar tanah tidak naik. Nah, setelah membahas tentang latar belakang tadi yang dilalui oleh Mas Badrus, sekarang kita akan membahas tentang Cap Koma Standard melalui serat karbon tahan gempanya. Dalam artiannya kita akan membahas tentang materinya, tentang struktur materinya itu bagaimana, perkembangannya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana, cara penempatannya bagaimana, dan seperti apa. Kita lanjut simak video selanjutnya. Perkuatan seismik adalah usaha besar yang membutuhkan penyangga dan pemasangan sebuah bangunan tua ke fondasinya sehingga tidak terlepas dari gempa. Tapi tergantung pada usia bangunan, bahan apa saja itu yang terbuat dari retrofit tradisional, berpotensi menghancurkan struktur dengan cara yang berbeda secara estetika. Sebuah perusahaan Jepang percaya
bahwa senapan serta karbon bisa memecahkan masalah ini. Jadi pembungkusannya di sekitar kantor pusatnya untuk menunjukkan bagaimana ini bisa berjalan. Bahan penguatan seismik super ringan bernama Capcoma Stanrod dibuat oleh Komitsu Sustain Fabric Laboratory yang berbasis Eshiwa, Jepang. Ya, dan ini adalah inti serat karbon terbungkus serat tambahan dan dilapisi dengan resin termoplastik. Pemotongan 520 kaki, beratnya kurang lebih dari selang taman dan bisa dibawa di satu tangan. Seperti ini teman-teman. Dan serat karbon ini adalah salah satu cara terbaik untuk menyerap gelombang kejut tanpa menambah bulk. Ini memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi sehingga itu mendapat menekankan ketika ada gempa. Dan hal ini juga for your information juga menjelaskan bahwasanya barang Capcoma Stanrod ini itu lebih ke diminati di daerah-daerah Jepang itu sendiri dan banyak dipakainya di daerah-daerah Jepang karena alasannya pada saat ini dan sebelum-sebelumnya Jepang berpotensi tiap tahunnya memiliki gempa sebanyak 1.500 kali seperti itu, sehingga keefisienan suatu benda ini, Stanrod ini dapat menjadi hal efisien ketika kita membuat bahan ini di negara-negara seperti negara Jepang dan negara-negara yang berpotensi gempa yang sangat padat selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut pada teman-teman kita agar dapat nilai dan poin dari Pak Edi itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, ada pula cara penggunaannya seperti berikut. Cara kerja. Para perencana bangunan menggunakan damping untuk menahan beban gempa. Alih-alih menggunakan damping, sebuah perusahaan tekstil Jepang beralih ke tali serat karbon. Perusahaan Komatsu Seiren telah mengembangkan benang tarik tinggi dari komposit serat karbon. Dengan mencari untuk memperkuat struktur showroom dan laboratorium barunya di Nomi, perusahaan Komatsu Seiren meminta arsitek Jepang Kangokuma and Associates untuk menggunakan batang material untuk memberi jangkar. Karena serat karbon ini keras, lentur dan juga sangat kuat dan sangat ringan, mereka mendekati kita dengan gagasan untuk memanfaatkannya agar membuat bangunan tersebut tahan gempa, kata Sum Horiki, arsitek utama proyek tersebut. Tim memasang 1031 batang ke atap dan menambatkannya ke tanah. Prinsipnya cukup mudah. Saat guncangan, bangunan ditinggalkan, tongkat di sebelah kanan menariknya kembali dan sebaliknya. Tirai dari 2778 batang di dalamnya menambahkan lapisan stabilitas. Lebih lanjut, jala karbon di dalamnya ditirai di luar membantu menahan kekuatan horizontal gempa. Nah, kita beralih ke fungsinya. Fungsi Capcoma Stanrod berfungsi sebagai penguat bangunan, terlebih untuk tempat yang rawan gempa seperti di Jepang. Karena 7 kali lebih kuat dan 5 kali lebih ringan dari besi, material ini dilapisi oleh serat sintetik dan serat anorganik yang diperkuat dengan termoplastik resin, yang kemudian disatukan dengan menggunakan teknik braiding, yaitu penyatuan helai-helai tipis serat karbon menjadi lebih kuat dan fleksibel, sehingga cocok untuk menjadi material struktural. Apalagi posisi tiap untaiannya telah dirancang secara presisi dengan menggunakan komputer agar dapat menahan gaya angin dan
Nah, jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari pembahasan tersebut, di situ dijelaskan bahwasanya serban karbon tahan gempa ini adalah bahwa ternyata masih banyak bahan-bahan yang mungkin dapat dijadikan inovasi menarik lainnya, tidak hanya sebatas material situ saja. Seperti serat karbon ini telah dibuat dan telah berhasil digunakan untuk bangunan salah satunya contohnya adalah Komitsu Seiren Fabric Laboratory, dan tentunya masih banyak lagi. Dan cara kerjanya itu cukup mudah. Dengan cara menahan gempa adalah dengan memasang 1031 batang ke atap pada bangunan Komitsu Seiren Fabric Laboratory ini, dan penambatannya itu ke tanah. Prinsipnya cukup mudah, yaitu saat pengguncangan bangunan ditinggalkan, tongkat di sebelah kanan menarik kembali dan sebaliknya. Tirai dari 2778 tirai dari 2778 batang di dalamnya menambahkan lapisan stabilitas lebih lanjut. Jadi jala karbon di dalamnya itu sendiri adalah dari luar membantu menahan kekuatan horizontal gempa. Nah, itu merupakan video mulai dari latar belakangnya, mulai dari pencapaiannya seperti apa, mulai dari realisasinya seperti apa, penggunanya seperti apa. Yang mungkin untuk video ini belum sangat ringkas, tapi kita sudah memaksimalkan mungkin dengan materi yang ada dan dengan materi yang sudah Bapak kasih pada kami. Dan ada pula saran dari saya sendiri dan juga dari teman-teman yang diwakili oleh saya sebagai ketua kelompok. Di sini sarannya adalah dari pembahasan ini adalah mungkin kedepannya harus lebih diperhitungkan lagi dalam hal pemasangan material itu sendiri, karena jika terlalu banyak juga itu tidak menarik pada suatu bangunan itu sendiri. Jadi harus ada perhitungan untuk mengefisienkan segala hal, pertimbangan untuk upaya gempa itu sendiri. Nah, mungkin itu saja konten kita kali ini. Saya dari kelompok 3, saya ketua dari kelompok 3 atas nama Muhammad Sofyan, dan atas nama kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.